Langkah-langkah menggunakan SPSS dalam analisis regresi. Langkah pertama, siapkan data hasil kuesioner yang akan dianalisis regresi. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah jumlahkan hasil kuesioner setiap variabel dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, di blok, terus tutup kurung, enter. Mulai dari variabel X1, X2, dan Y1-nya kita total. Langkah selanjutnya adalah buka aplikasi SPSS-nya, klik variabel view, lalu di kolom nama itu kita masukkan variabel X1-nya dan X2 serta Y1-nya, dan di nama itu tidak boleh ada spasi, dan jika memang variabelnya menggunakan 2 kata, itu bisa menggunakan strip bawah. Semisal pada variabel yang digunakan itu kan variabel brand image, jadi branch strip image. Lalu yang kedua variabel X2-nya itu kan kualitas produk, jadi kualitas strip produk. Nah, jika menggunakan spasi akan muncul seperti itu, sehingga kualitas strip produk yang benar. Lalu untuk variabel Y-nya juga dituliskan keputusan pembelian, jadi keputusan strip pembelian. Setelah itu di bagian desimal angka 2-nya itu dijadikan 0 karena kan kita tidak memerlukan angka desimal di belakang koma 2 angka gitu. Dan untuk di bagian label itu bisa diisi keterangan dari nama variabel. Setelah itu kita klik di bagian data view dan pastikan untuk variabel sudah masuk di bagian atas variabel, kolom variabel itu. Selanjutnya untuk variabelnya itu kita isi dengan hasil penjumlahan yang tadi itu kita kopas ke dalam SPSS. Mulai dari variabel brand image, lalu kualitas produk, hingga keputusan pembelian. Nah, untuk keputusan. Nah, setelah seluruh hasil dari kuesioner itu tadi masuk ke dalam SPSS, kita klik analyze, terus regression, lalu ada linear. Setelah itu masukkan variabel dependennya, yaitu keputusan pembelian ke dalam dependent. Lalu untuk variabel brand image dan keputusan kualitas produk dimasukkan ke independent. Lalu pencet plot. Setelah itu untuk yang variabel dependentnya itu diisi SRESID dan yang independent diisi CPRED. Setelah itu klik OK. Dan untuk histogram dan normalnya itu dicentang, lalu OK, lalu klik save. Setelah save di residual kita pencet under standard, lalu continue, lalu kita pencet OK. Setelah itu kita tunggu pengkodingan dari aplikasi SPSS-nya itu untuk menentukan output yang dikeluarkan. Nah, setelah muncul bisa dilakukan analisis data.
Pada hasil model Semari itu diketahui bahwa nilai R-nya 0,043 yang menunjukkan hubungan kualitas produk dan brand image terhadap keputusan pembelian dikategorikan sedang. Dan untuk R-square-nya 0,192 yang menunjukkan 19,2% keputusan pembelian dipengaruhi oleh kualitas produk dan brand image, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan pada tabel ANOVA itu didapat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,006 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima, atau kualitas produk dan brand image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya untuk uji parsial atau uji T pada tabel koefisien itu menunjukkan bahwa brand image signifikansinya itu sebesar 0,852 lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, atau brand image tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan pada kualitas produk nilai signifikansinya itu 0,002 yang kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, atau kualitas produk berpengaruh signifikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis residual statistik diperoleh bahwa nilai residual dengan rata-rata mendekati 0 dan seluruh nilai standarisasi residualnya itu antara min 3 hingga plus 3. Nah, nilai coexistence seluruhnya itu di bawah 1 dan Mahalanobis distance maksimalnya itu 10,836, masih di bawah nilai kritis sebesar 13,82, sehingga tidak dapat outlier ekstrim dan model regresi layak digunakan serta memenuhi asumsi statistik. Selanjutnya, berdasarkan histogram terlihat pola distribusi membentuk kurva yang menyerupai lonceng dan bersifat simetris. Nilai mean residual min 6,00, min 16 mendekati 0 dan standar deviasi 0,979 mendekati 1 menunjukkan residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas regresi telah terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan grafik pp-plot terlihat bahwa titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, sehingga residual ini termasuk model regresi berdistribusi normal dan asumsi normalitasnya telah terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan scatter plot menunjukkan bahwa sebaran residual yang acak di sekitar angka 0 tanpa pola tertentu sehingga asumsi linearitas dan hemoskedastisitas pada regresi keputusan pembelian terpenuhi.